Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Novianti dari kelas PGSD 21E dengan NIM 202101000037. Perkenalkan, nama saya Rika Friskila Jebua dari kelas 21 PGSD dengan NIM 202101000988. Perkenalkan, nama saya Yudi Pristali Fedae dari kelas 21E dengan nomor NIM 202101000106. Baik, di slide pertama yaitu ada desain ruang pertama. Nah, di bagian depan kelas yaitu ada di samping sebelah kiri ada lemari buku. Di atas lemari buku itu berisikan ada kalender dan juga pot bunga. Lalu di samping sebelah kiri ada AC, yaitu untuk mendinginkan ruang kelas. Lalu di samping sebelah kiri ada foto kelas bersama. Lalu ada struktur organisasi. Lalu di samping sebelah kiri ada gambar wakil presiden. Di sebelah tengah ada gambar Garuda. Di sebelah samping kanan ada gambar presiden. Lalu ada jam dinding, ada struktur organisasi, ada absensi. Struktur organisasi ini fungsinya untuk struktur organisasi peserta didik menata ruang kelas, yaitu ada juga absensi. Nah, absensi ini berlaku ketika peserta didik masuk ke dalam kelas. Ini ketika dia masuk ke dalam kelas, dia harus mengabsen dan mencontreng nama dia di absensi itu. Lalu di sebelah kanan ada bendera merah putih. Lalu ada papan tulis. Lalu ada proyektor, yaitu ada infocus. Untuk fungsinya itu untuk ketika ada mata pelajaran yang untuk menggunakan proyektor, yaitu dengan media seperti media gambar, musik. Nah, itu dilakukannya fungsinya untuk memakai proyektor infocus itu sendiri. Lalu ada guru yang sedang menjelaskan sebagai objeknya. Lalu ada meja guru, dan yang terakhir itu ada tong sampah. Baik, selanjutnya ruangan kelas sebelah kanan. Ruangan kelas sebelah kanan terdiri dari mading di bagian sebelah kiri, bagian atas. Lalu sebelah kanannya terdapat poster-poster seperti pahlawan, abjad, buah-buahan, doa pembuka dan penutup pembelajaran. Lalu poster di mana murid-murid bersalaman dengan orang tua ataupun guru. Lalu di bawahnya sebelah kanan terdapat rak-rak buku yang digunakan anak-anak untuk membaca. Lalu di bawahnya ada portofolio, di mana portofolio itu digunakan untuk hasil kerja anak, di mana bila mengerjakan tugas seperti melukis, mewarnai, dan lain sebagainya akan dimasukkan ke dalam portofolio, atau juga bisa dipajang di mading. Terdapat di bawah mading juga terdapat alat kebersihan yang digunakan anak-anak untuk membersihkan kelas. Lalu di atas alat-alat terdapat lemari buku yang digunakan untuk buku ataupun untuk foto-foto dan pot bunga sebagai hiasan untuk mempercantik kelas. Baik, selanjutnya ruang kelas di bagian kiri di mana ada pintu, jendela, stiker dinding kelas, kemudian loker yang berfungsi di mana nanti anak-anak akan menaruh barang-barang atau tas mereka. Mana?
Selanjutnya, ruangan kelas bagian belakang yang terdiri dari jadwal pelajaran anak-anak. Lalu di tengahnya terdapat mading yang berisi poster-poster atau stiker-stiker hewan. Itu juga tergantung ya, itu bisa diganti dengan gambar pahlawan atau hasil kerja anak dan lain sebagainya. Lalu terdapat stiker dinding, di mana stiker itu adalah toleransi, di mana anak-anak dari kecil diajarkan untuk toleransi. Lalu di bawahnya terdapat loker yang isinya juga berfungsi sebagai untuk menyimpan barang-barang anak ataupun yang lain. Lalu terdapat lampu belajar dan tempat-tempat buku. Lalu ada proyektor, sebelah kirinya terdapat meja, itu juga bisa digunakan untuk apa saja. Bagaimana kelasnya juga mau pakai itu bebas. Lalu ada globe untuk anak-anak belajar bagaimana peta dunia. Lalu ada bunga sebagai hiasan meja tersebut. Di sini saya akan menjelaskan posisi tempat duduk siswa yang kami buat dengan nama panggung klasik. Posisi tempat duduk panggung klasik adalah tata ruang melengkung klasik adalah dengan tempat duduk yang lumrah, yaitu berbanja ke depan dan ke samping. Namun yang membedakan hanyalah posisi tempat duduk bagian samping kanan serong ke kiri, sedangkan bagian samping kiri serong ke kanan. Lalu, kelebihan dari panggung klasik ini adalah guru dapat menjangkau seluruh peserta didik sehingga pembelajaran dapat maksimal. Kemudian, kelas tampak lebih teratur dan rapi. Kemudian, pandangan siswa ke papan tulis tidak terganggu. Penataan tempat duduk peserta didik tidak terlalu mepet sehingga peserta didik dapat leluasa bergerak. Adapun kekurangan dari panggung klasik ini adalah memakan banyak tempat sehingga anak-anak kurang dapat bergerak ke sana dan kemari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ruangan kelas bagian kedua, desain kedua, yaitu terdapat AC, kemudian jam dinding, kemudian ada foto presiden dan wakil presiden serta lambang burung Garuda, kemudian terdapat satu papan tulis dan satu layar LCD. Kemudian sebelah kanannya terdapat kotak sarapan pagi yang dimana berisi soal-soal untuk melatih siswa-siswa apakah mengingat materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Kemudian struktur organisasi dan jadwal kelas. Kemudian terdapat juga bendera merah putih, lambang Indonesia. Kemudian terdapat meja guru yang dihiasi dengan pot bunga, lalu kalender. Di sini saya akan menjelaskan ruang kelas bagian kanan. Di ruang kelas bagian kanan ini terdapat di sebelah kiri terdapat ada majalah dinding dan juga puisi dinding. Puisi dinding ini fungsinya adalah semua tugas-tugas dan hasil karya dari peserta didik akan ditempelkan di puisi dinding tersebut. Lalu nanti setelah ditempelkan, semua peserta didik bisa melihat hasil karya-karyanya. Lalu di sebelah kanan majalah dinding terdapat poster-poster. Nah, salah satunya ada poster pahlawan. Poster pahlawan ini fungsinya ditempelkan di situ untuk mengenalkan kepada semua peserta didik siapa saja sih pahlawan-pahlawan nasional yang terlebih dahulu. Lalu ada poster-poster huruf abjadnya, itu bisa mengenalkan kepada semua peserta didik apa sih huruf abjad itu, seperti apa bentuknya, lalu ada berapa. Lalu di bawah poster pahlawan itu terdapat wastafel. Nah, wastafel itu fungsinya adalah untuk mencuci tangan sebelum kita akan makan, sesudah kita makan. Semua peserta didik harus terlebih dahulu mencuci tangannya agar bisa menjaga kesehatan dan terhindar dari semua penyakit.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang kelas bagian kiri, di mana ruang kelas bagian kiri terdapat jendela, pintu, dan stiker dinding kelas. Di mana stiker dinding kelas terdapat angka dan bunga-bunga yang dimana akan menambahkan, mempercantikkan ruang kelas. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang ruang kelas bagian belakang, di mana terdapat rak buku, di mana akan menaruh buku-buku pelajaran. Kemudian ada bunga, kemudian ada mading, di mana kan anak-anak akan menempelkan setiap aktivitas mereka di papan mading itu. Kemudian ada peta dunia. Setelah itu ada tempat di bagian belakangnya, mereka bisa taruh juga kayak sapu, ember, dimana saat mereka nanti membersihkan ruang kelas, mereka akan membutuhkan alat-alat itu. Kemudian yang terakhir ada stiker dinding kelas, dimana akan mempercantikkan ruang kelas. Selanjutnya adalah desain kedua dari posisi tempat duduk, di mana formasi ini merupakan tawaran alternatif dalam menyusun ruang kelas. Meskipun bentuknya setengah lingkaran penuh, menyediakan lingkungan yang sangat terbatas untuk belajar aktif. Namun hal ini dapat dicoba untuk mengurangi kebosanan siswa yang terbiasa dalam penataan ruang kelas secara tradisional. Adapun kelebihan dari posisi tempat duduk tersebut, diantaranya siswa mampu dijangkau oleh pandangan guru, kelas tampak lebih rapi dan teratur, dan guru dapat mengawasi dari depan. Selanjutnya, siswa-siswi tidak merasa bosan karena terbiasa dengan penataan ruangan kelas konvensional, mengurangi jarak di antara siswa maupun antar siswa dengan guru, sehingga siswa dan guru mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan mampu aktif dalam pembelajaran. Adapun kekurangannya, di mana lingkungan yang sangat terbatas untuk belajar aktif sehingga para siswa tidak bebas bergerak ke sana kemari. Selanjutnya, siswa yang tempat duduknya di belakang tidak dapat menerima pelajaran secara maksimal akibat mungkin suara guru yang terlalu kecil atau jarak guru dan siswa di belakang sangat jauh. Baiklah, sekian dengan posisi tempat duduk yang kami desain dengan kelebihan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Jadi kelas ini